Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Saleh, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, angkatan 3 kategori 1, Pendidikan Biologi Universitas Pakuan Bogor. Hari ini Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya di SMA Negeri 1 Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik. Baik, anak-anak sekalian, sebelum nanti kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin ketua kelas. Nadifah, silakan. Siap, Kang Dilipat, berdoa dalam hati, mulai. Terus selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum nanti dilanjut ke pembelajaran, apakah hari ini hadir semua? Ya. Siapa yang hadir? Rina. Kenapa Rina? Sakit. Siapa lagi? Jamaluddin kenapa? Izin Pak. Izin kemana? Ke rumah. Siapa lagi? Hah? Aura kenapa? Sakit. Banyak yang sakit ya? Lagi musim sakit. Terus? Anita kenapa? Terus? Siapa lagi? Ajmi? Alfa? Ya udah ya, udah itu yang udah hadir hari ini. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan semoga lekas sembuh ya. Yang Alfa juga mudah-mudahan segera disadarkan ya. Oke, baik, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Oke, sebelum nanti dimulai ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk supaya konsentrasi kita itu lebih gitu ya di dalam pembelajaran, supaya lebih konsentrasi gitu. Baik, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breaking terlebih dahulu biar kalian rada dingin karena kalian tadi udah ikuti pembelajaran sebelumnya ya. Mungkin pelajaran lain, mungkin pemikiran kalian udah mulai panas ya. Baik, kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breakingnya itu simple, kalian cuma tepuk tangan ya. Ini aja ya. Kalau saya bilang hitam, kalian tepuk tangan ya 1 kali. Kalau saya bilang hijau, kalian tepuk tangan 2 kali ya. Tuh, gampang ya. Kalau saya kalau saya bilang hitam, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang hijau, kalian tepuk tangan 2 kali. Boleh dicoba ya? Coba. Dicoba. Oke, hitam. Hitam. Hijau.
hijau, hijau. Oke, baik, kita mulai konsentrasi ya. Nah, sebelum dilanjut lagi, kan barusan cuma percobaan ya. Biasanya nanti kalau misalkan udah mulai ice breaking yang aslinya itu suka ada yang salah biasanya. Berarti kalau nanti nggak ada yang salah, berarti kalian konsentrasi semua ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, kalau nanti saya bilang konsentrasi seperti biasa, kalian bilang konsentrasi dimulai gitu ya. Nanti saya akan tunjuk satu-satu untuk melatih konsentrasi kalian. Oke, sambil tepuk tangannya. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Suaranya keluarkan aja ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Hitam, hijau, hijau, hitam, 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 hijau, hitam, hijau, hijau, hitam. Oke, kita balik lagi ya bareng-bareng. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Hijau, hitam, hijau, hitam. Oke, baik, tepuk tangan untuk cukup ya, udah mulai konsentrasi ya. Nah, jadi jangan ngelamun lagi ya, apalagi mikirin mantan. Oke, baik, kita lanjut sekarang ke materinya. Adek habis ini tabrak gangster. Untuk materi hari ini ya, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang komponen ekosistem. Tapi kenapa ngobrol materi hari ini kita akan membahas tentang komponen ekosistem ya. Nah, komponen ekosistem. Nah, submaterinya itu tentang interaksi antar komponen ekosistem. Oke, baik, kita mengingat masa lalu ya. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai komponen ekosistem kan ya. Oke, baik. Apa yang kalian ketahui tentang materi di minggu sebelumnya? Pak, Oke, ayo Nadifa, apa? materi sebelumnya yaitu membahas tentang komponen-komponen ekosistem. Oke, materi sebelumnya kita membahas tentang komponen-komponen ekosistem ya. Masih ingat komponen-komponen ekosistem? Masih ingat atau masih lupa? Ingat. Oke, apa saja yang termasuk ke dalam komponen ekosistem? Zahra? Komponen Abiotik dan komponen biotik ya. Ada dua komponen ekosistem itu, komponen biotik dan komponen abiotik. Contohnya, Pira, komponen biotik? bakteri, jamur, ganggang, lumut, tumbuhan paku, tumbuhan tingkat tinggi, hewan invertebrata dan hewan vertebrata termasuk manusia. Banyak ya. Jadi yang termasuk dalam komponen abiotik itu banyak sekali. Ini komponen biotik itu makhluk hidup ya. Bisa kita singkat dengan manusia, tumbuhan, hewan. Nah, itu termasuk ke dalam komponen biotik. Nah, yang kedua, di dalam komponen ekosistem ini itu ada komponen abiotik. Apa saja yang termasuk ke dalam komponen abiotik? Neng? Tanah, air, udara, sinar matahari. Bisa ditambahkan lagi? Dalam mineral, terus suhu, kelembaban, dan lain-lain ya. Banyak. Pokoknya komponen abiotik itu komponen tidak hidup ya. Bisa air, udara, tanah, kelembaban, dan yang lain-lainnya. Nah, kedua komponen ini di dalam ekosistem itu saling berinteraksi ya, saling berinteraksi. Misalkan contohnya, kalau misalkan tanaman padi di sawah, kalau tidak ada air gimana? Jadi Ya, tidak tumbuh dengan sempurna ya, kekeringan karena memerlukan air. Terus kalau misalkan tumbuhan kalau tidak ada cahaya matahari gimana? Bisa berbuah nggak? Nggak, karena tidak bisa melakukan fotosintesis. Nah, seperti itulah nanti yang akan kita pelajari di
sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut ke materi interaksi. Tadi interaksi antar spesies pada ekosistem. Namun sebelumnya kita lihat dulu gambar ini. Ini gambar apa? Kelihatan dari belakang? Gambar apa? Peneliti ya. Kalau itu ya peneliti di laboratorium. Kalau ini peneliti di alam ya, di lapangan terbuka. Nah, di sini ada yang punya cita-cita jadi peneliti LIPI. LIPI itu Lembaga Ilmu Pengetahuan ya Indonesia. Ada yang mau jadi peneliti atau yang mau kerja jadi laboratorium gitu ya? Ada? Ada? Siapa? Nah, kalau yang ini di laboratorium ya ada tempatnya khusus. Nah, kalau yang ini berarti di alam terbuka ya, di alam terbuka. Nah, kalau yang di alam terbuka berarti yang kaitannya dengan ekosistem, berarti penelitian tentang ekosistem bisa penelitian tentang tanah, tentang air, misalnya kadar mineral, pH tanah dan lain-lain gitu ya. Nah, sebenarnya kesempatan untuk jadi peneliti ini bagi kalian sangat terbuka lebar ya, karena kalian masih muda, masih semangat, masih energinya, masih punya banyak waktu ya untuk menggapai cita-cita kalian. Contohnya misalkan kalian ketika mau jadi peneliti. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini, jadi ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, nih nanti melalui kajian literatur dan tayangan video, peserta didik dapat menganalisis interaksi yang terjadi dalam ekosistem dengan benar. Jadi kalian nanti melalui kajian literatur, beberapa referensi ya, bisa dari buku atau bisa dari sumber lain atau dari YouTube. Nanti kalian bisa menganalisis interaksi yang terjadi di dalam ekosistem dengan benar. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, ini melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat memprediksi dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan tepat. Jadi kalau misalkan ada interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, kalau misalkan lingkungannya rusak, maka itu akan berdampak ya terhadap makhluk hidup itu sendiri. Nah, nanti kalian bisa dapat memprediksi dampaknya apa yang diakibatkan. Misalnya seperti itu. Atau misalkan di daerah kita banyak pembangunan perumahan di sawah misalkan yang ditimbun dijadikan perumahan, kan itu akan berdampak ya terhadap lingkungan. Oke, yang selanjutnya nih. Nah, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikannya terkait perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungan, kaitan dengan keseimbangan dalam ekosistem dengan baik. Jadi nanti kalian dapat mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil yang kalian temukan ya di diskusi ya. Nanti setelah ini ya kalian nanti akan dibagikan LKPD. Nanti kalian mengerjakan LKPD yang Bapak bagikan ya. Nanti per kelompok diberi waktu kurang lebih sekitar 10 menit nanti untuk mengerjakan ya, untuk mengerjakan LKPD. Kemudian nanti setelah selesai itu dipresentasikan per kelompok ke depan ya. Presentasinya kurang lebih sekitar 7 menit dan dipersilakan nanti akan ada pertanyaan dari kelompok yang lainnya ya. Nah, sebelum nanti dilanjut ke pengerjaan LKPD, ada pretest terlebih dahulu. Silakan dikeluarkan HP-nya, silakan di-scan dan dikerjakan. Bisa pakai Google Lens ya Pak. Kalau di kamera itu ada di atas ya Google Lens. Kamera dari kameranya dari kamera.
jauh dideketin aja. Coba deh, deketin dari kamera langsung. Yang lain tapi bisa nggak buka, bisa dibantu sama temennya ya, nggak apa-apa. Ya udah. Bisa. Nah kalau udah bisa yang lain bisa di-sharein aja apa linknya ya, linknya di copy di share ke temennya kalau nggak bisa di scan. Kopi. Oke, waktunya sudah habis ya, udah selesai semua. Oke, gimana hasilnya? Ya kalau misalkan hasilnya kecil wajar ya, namanya juga pretest. Nanti kalian akan dicoba lagi di post testnya. Kalau post testnya sudah pembelajaran harusnya nilainya lebih baik daripada pretest ya. Beres dulu. Ya. Oke baik, kita lanjut ya. Oke, nah selanjutnya perhatikan ke depan, yang di belakang perhatikan dulu. Kelihatan dari belakang? Oke. Ini gambar apa? Kupu-kupu sama apa? Nah, ini interaksi antar makhluk hidup ya. Nah, kalau menurut kalian interaksi ini apa? Mutualisme. Tahu mutualisme dari mana? Dari buku ya. Nah, mutualisme itu apa? Ini keduanya saling menguntungkan nggak? Saling menguntungkan nggak? Iya, saling menguntungkan ya. Antara bunga dengan kupu-kupu. Nah, kalau gambar yang kedua, ini juga terjadi interaksi antar makhluk hidup. Menguntungkan atau tidak ini menurut kalian? Ini gambar apa? Yang ini? Kupu-kupu sama belalang sembah ya, kupu-kupu sama belalang sembah. Di sana kupu-kupunya lagi diapain? Di smackdown ya? Lagi dimukbang. Dimukbang. Kupu-kupunya lagi dimakan sama belalang sembah. Nah, kira-kira ini interaksi apa? Menguntungkan atau merugikan nih? Berarti yang satu bisa untung ya, yang satu rugi. Kira-kira makanan belalang sembah itu kupu-kupu atau yang lain? Macam-macam ya, ada tanaman, ada hewan ya. Nanti hewan lain yang jadi santapan belalang sembah ini juga kalau misalnya jangkauan belalang sembah, maka hewan tersebut itu akan dimakan seperti itu ya. Nah ini disebut juga interaksi, cuman ini interaksinya tidak menguntungkan karena interaksi itu ada yang netral ya, kedua-duanya tidak saling menguntungkan, netral. Contohnya kalau yang netral itu seperti kucing makan tikus, kambing makan rumput, kan mereka tidak berebut makanan ya, itu netral ya. Nah ada juga ya predasi atau predator kayak misalkan harimau ya makan hijab
atau makan babi misalkan ya, harimau. Nah itu berarti predasi ya. Ada juga yang mutualisme, saling menguntungkan, contohnya ini. Ada yang komensalisme, kemudian ada yang apalagi parasitisme dan yang lain-lainnya ya. Itu banyak interaksi itu. Nah baik, sebelum itu saya akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Ini duduknya sudah berkelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan di minggu kemarin. Sudah ya? Oke. Oke baik, karena kalian sudah duduk per kelompok sesuai dengan kelompok sebelumnya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Namun sebelum itu dibaca dulu ya petunjuk kerja LKPD-nya. Sumbernya bebas, boleh dari buku paket, boleh dari internet, boleh dari YouTube, boleh dari Google ya. Silakan dikerjakan, Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan aja ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan aja. Oke, silakan dikerjakan bareng-bareng. Sok kerjakan, bantuin ya. Saling bantu aja kan, itu ada 3 soal. Kalian bisa ngebagi satu soal untuk 2 orang. Nah kalau merasa kalian tidak paham, silakan ditanyakan aja ya. Nah untuk penilaiannya nanti ada penilaian sikap ya, ada penilaian sikap. Kalian kolaborasi dengan temennya, diskusi dan lain-lain ya. Kemudian nanti ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan ya. Nanti kalian akan mempresentasikan. Nanti dinilai juga ketika presentasi siapa yang aktif, siapa yang enggak gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Nomor 3 digambar aja, digambar. Udah, digambar. Silakan digambar. Atau dibagi-bagi aja tugasnya ya, biar kebagian semua. Ya nggak apa-apa ya. Ini digambar aja kalau menurut kalian seperti apa gambarnya. Nah berarti kaitkan dengan orangutan di Kalimantan. Ya, misalnya juga tanaman di sana, makanan orangutan itu apa? Ya, makanan orangutan itu apa? Terus kalau misalnya makanan orangutannya itu kayak hutan yang ditebang, orangutan itu nanti mau tinggal di mana dan lain-lain seperti itu. Sudah selesai. Ini untuk pembuatan jaring-jaring makanannya disesuaikan dengan permasalahan di sini ya. Iya, berarti permasalahannya itu orangutan. Iya. Pertanyaan terkait. Buat yang sederhana aja.
Boleh. Oke, baik, udah selesai semua? Oke, selanjutnya kita presentasikan per kelompok. Nanti per kelompok dikasih waktu sekitar 7 menit ya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian nanti kelompok lain saya harapkan untuk bisa memperhatikan ketika kelompok lainnya itu presentasi ya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian ajukan ke kelompok yang presentasi. Siap ya? Siap ya? Oke, baik. Saya persilakan untuk kelompok 1. Kelompok 1 udah siap kan ya? Udah? Oke, saya persilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok yang lainnya silakan diperhatikan dan disimak penyampaian dari kelompok 1. Mulai aja, Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Taufik Saleh selaku guru biologi dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini. Perkenalkan, nama saya Ramdhani yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi interaksi dalam komponen ekosistem. Adapun anggota kelompok saya adalah Perkenalkan, nama saya Siti Syarifah. Perkenalkan, nama saya Faryandi. Perkenalkan, nama saya Siti Raja. Perkenalkan, nama saya Setia. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilakan untuk teman-teman saya menjelaskan materinya. Bagaimana pengaruh kepunahan populasi orangutan terhadap keseimbangan ekosistem hutan? Mengapa demikian? Populasi orangutan semakin mengalami penurunan karena rusaknya habitat akibat pembakaran hutan, dan pemburuan liar. Karena fenomena iklim seperti badai El Nino dan musim kering berkepanjangan. Sedangkan perburuan liar terjadi karena adanya permintaan terhadap produk-produk dari satwa langka seperti paha harimau, tanduk rusa, dan lain-lain. Oleh karena itu, orangutan menjadi semakin langka dan merusak keseimbangan ekosistem. Langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan? Menjaga kelestarian hutan, kita dapat menanam sejuta pohon, tidak membuka lahan dengan membakar hutan, tidak melakukan penebangan pohon secara liar, dan melaporkan pada pihak berwajib jika mengetahui adanya praktik illegal logging. Menurut kelompok kami, ini jaring-jaring makanan yang mengabaikan keseimbangan dari ekosistem hutan. Sekian dari presentasi kelompok saya, dan selanjutnya sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, perkenalkan saya Senatia Putri dari kelompok 2. Dari video tersebut kan menjelaskan tentang kepunahan populasi orangutan pada ekosistem hutan. Nah, menurut kalian, apa itu ekosistem hutan? Ekosistem hutan merupakan sistem kompleks yang berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik. Tidak mencakup hanya komunitas tumbuhan dan hewan, tetapi juga mikroorganisme, iklim, sinar matahari, air, dan tanah. Bertanya, perkenalkan, nama saya Nurunisa, saya dari kelompok 3. Bagaimana tanggapan kalian terhadap masalah yang sedang kalian hadapi? Menurut tanggapan kami tentang masalah ini bahwa komponen ekosistem seharusnya seimbang, tetapi dikarenakan ada pemburuan liar yang merugikan beberapa makhluk hidup termasuk orangutan, membuat ekosistem menjadi tidak seimbang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah
kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok kalian yang sudah. Silakan kembali lagi ke mejanya masing-masing, ke kelompoknya. Ya, alhamdulillah semua kelompok sudah presentasi. Luar biasa sekali kalian hasil presentasinya tadi. Kalian mencari literatur dan sumber-sumbernya sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan itu menambah wawasan kalian yang ke depan, terutama mengenai materi tentang ekosistem ini, ya. Seperti itu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dari materi yang kita bahas di hari ini, ternyata ekosistem itu, keseimbangan ekosistem itu sangat penting untuk kehidupan kita ya sehari-hari. Karena contoh kecilnya saja, kita harus berinteraksi mungkin dengan organisme lain ya, atau dengan makhluk hidup lain, seperti misalkan kita membutuhkan makanan dari tumbuhan gitu ya. Nah, itu kan harus kita jaga ya supaya terjadi keseimbangan. Kebayang kalau misalkan sekarang ya padi gara-gara El Nino tadi ya, El Nino kemudian padi gagal panen. Nah, pas gagal panen kalian mau makan apa? Ya, sedangkan kita perlu makan gitu ya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ya. Untuk badan kita itu bertenaga, kita kan perlu makan. Nah, kalau misalkan makanannya tidak ada, maka akan menimbulkan harga-harga pangan itu kan mahal ya, karena tanaman-tanamannya gagal panen, kemudian dirusak oleh hama dan yang lain-lainnya ya, seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keseimbangan ekosistem ini sangat penting, terutama tadi dari interaksinya ya. Interaksi ekosistem itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan gitu ya. Ada juga yang sifatnya netral. Nah, kesemuanya itu akan saling berkesinambungan ya. Kebayang kalau misalkan sekarang singa habis, atau misalkan ular pada mati ya, tikus di sawah itu akan populasinya akan lebih banyak gitu ya. Jadi padi tidak bisa dikendalikan, padi akan dirusak oleh tikus ya. Itu salah satu contoh sederhananya di daerah kita. Berarti interaksi ekosistem itu sangat penting karena akan mengakibatkan keseimbangan pada ekosistem yang nantinya akan bermanfaat pada kita gitu ya, terutama manusia ya. Manusia kan membutuhkan segalanya ya. Kayak misalkan tanah, cahaya dan lain-lain itu sangat dibutuhkan sekali. Untuk pertemuan kali ini, tadi di awal kita kan ada ada pretest. Nah, sekarang kerjakan post-test ya. Nah, silakan di scan kembali, dikeluarkan HP-nya, silakan dikerjakan post-testnya. Nah, setelah tadi kalian mempelajari tentang interaksi ekosistem, kemudian tentang keseimbangan ekosistem. Nah, sekarang silakan kerjakan post-testnya. Kasih waktu 5 menit ya, 5 menit selesai. Nah, harusnya post-test ini nilainya lebih baik daripada pretest tadi. Silakan dikerjakan. Dari kameranya, dari kamera. Kalau nggak dapat dari jauh, dideketin aja. Nah, selesai semua? Sudah ya. Gimana nilainya lebih baik daripada pretest ya? Oke, baik. Pertemuan kita hari ini dicukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup, apakah kalian sudah paham tentang materi interaksi antar komponen ekosistem? Sudah paham? Sudah ya. Apakah kalian mengalami kesulitan ketika mengerjakan LKPD tadi? Mengalami kesulitan? Ada kesulitannya, ada sedikit ya. Yang sumber-sumbernya mungkin ya.
agak apa namanya agak rumit mungkin ya. Kemudian apakah kalian bahagia belajar hari ini? Bahagia. Nah, oke, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa kalian ambil hikmahnya dan kalian manfaatin, menambah wawasan kalian, menambah ilmu kalian buat kedepannya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di